Menakjubkan. Mungkin itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan gerak dari PSSI dalam melakukan pendekatan dengan para pemain keturunan. Usai beberapa waktu lalu, mereka berhasil memastikan Martin Paes untuk bergabung ke timnas dengan memenangkan sidang di kantor FIFA. Kini bukan satu persatu lagi teman-teman, saat 6 pemain seolah memberikan kode jika mereka semakin dekat untuk bergabung ke timnas Indonesia. 6 pemain itu adalah Kaia Simons, Kevin Dix, Messilgers, Mauro Silstra, dan Ole Romani yang sudah di-follow dalam waktu berdekatan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sedangkan satu nama lain yakni Jairo Redwold nampak memasang bendera merah putih di bio akun Instagramnya. So, apakah ini adalah kode jika mereka siap untuk bergabung ke skuad timnas Indonesia? Dan apakah yang akan terjadi jika ke-6 pemain itu tiba sebagai pemain timnas di kemudian hari? Kita akan ulas hal tersebut dalam video berikut ini. Peningkatan prestasi timnas Indonesia yang ditambah dengan kinerja baik federasi yang care dan peduli pada para pemain timnas Indonesia sepertinya benar-benar telah membuat para pemain keturunan tertarik dan gak khawatir lagi untuk bergabung ke timnas Indonesia. Seperti kita tahu, dulu banyak pemain keturunan Belanda kan cukup khawatir. Gimana ya nasibnya kalau nanti membela Indonesia? Apakah akan kesulitan di karir profesionalnya di klub atau sebagainya? Namun, jika melihat Ragnar yang sudah bergabung ke klub Belgia, atau Marcelino yang bergabung ke Oxford United, hingga Nathan yang sudah debut di Swansea, dan Jay Itzhak yang sudah bisa debut di Serie A, kami pikir mereka tidak khawatir lagi untuk bisa bergabung ke skuad tim Garuda. Dan hal itulah yang membuat mereka berbondong-bondong mulai menunjukkan kode jika siap untuk bergabung ke skuad timnas Indonesia. Terbaru, seperti yang sudah kita ulas di video sebelumnya, Jairo Redwold sudah memberikan kode yang menggambarkan jika ia siap untuk bergabung ke tim Garuda. Pemain yang menolak panggilan timnas Suriname demi bergabung ke Indonesia ini telah menambahkan bendera merah putih di akun bio Instagram. Sontak, hal ini pun memancing para fans Indonesia untuk memberikan komentar, di mana banyak dari mereka yang yakin jika ini adalah kode yang menggambarkan bahwa pemain yang saat ini membela klub raksasa Belgia Royal Antwerp itu siap terbang ke Jakarta untuk memenuhi proses menjadi warga negara Indonesia. Dari berbagai komentar, jelas fans timnas akan sangat menyukai Jairo. Akhirnya ada yang di-spill isi DM-nya. Positif sih, ini dia MF yang dimaksud Pak Arya. Nice, tulis akun Toko Blibli. Syukurlah kalau Jairo akhirnya jadi berlabuh ke Indonesia, tulis akun Rindewete. Semoga benar jadi ya Allah, penasaran banget sama dia. Kalau ditandemin sama Prof Haye, bakalan sebagus apa lini tengah timnas? Tulis akun Simaya RD. Jika Jairo pada akhirnya bisa datang untuk bergabung ke timnas, kami sih yakin banget bahwa hal itu bakal keren banget lini tengah timnas. Gimana enggak, Tom Haye, Jairo, dan Nathan akan bermain di lapangan tengah bersama. Ketiganya adalah pemain-pemain yang punya mobilitas tinggi, disertai teknik, visi, dan juga kemampuan untuk bersaing di level tertinggi Liga Eropa. So, semoga bisa segera ya. Setelah nama Jairo, kabar lain yang saat ini tengah panas yang juga bisa jadi kode soal pemain-pemain yang akan bergabung ke timnas Indonesia adalah 5 pemain yang di-follow oleh Erick Thohir dalam waktu berdekatan. Jadi, jika kita melihat akun Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir, setelah beberapa waktu lalu Ole jadi pemain yang di-follow akun Instagramnya, kini 4 pemain menyusul. Keempat pemain tersebut adalah pemain berdarah Indonesia, Mauro Silstra, Messilgers, Kevin Dix, dan juga Kaia Simons. Ole dan Silstra sempurna untuk lini serang timnas. Seperti kita tahu, di sektor lini serang timnas Indonesia, kita membutuhkan banyak perbaikan. Seperti yang disampaikan oleh pelatih tim Garuda, Coach Shin Tae-yong.
Saat itu, usai menang atas Filipina 2-0, Coach Shin mengatakan jika ia tak bisa memberikan penilaian positif pada sektor lini serang ketika efektivitas timnas dinilai masih kurang. Salah satu problemnya adalah timnas nggak memiliki para finisher. Ragnar dan Strike keduanya memang striker, tapi bukan tipikal finishing, di mana sebaliknya, keduanya adalah perusak pertahanan. Atas dasar itulah, timnas butuh dua pemain dengan kemampuan finishing yang bagus, dan kami pikir Ole dan Zylstra bisa menjawab hal tersebut. Ole sendiri musim ini kembali menunjukkan ketajaman yang meningkat secara signifikan. Setelah musim lalu lebih banyak berkutat dengan cedera, bermain dari sektor sayap kanan, ia telah mencetak 2 gol di Eredivisie dari 3 laga perdana yang telah dirinya mainkan. Itu adalah awal musim yang spektakuler. Sementara Mauro Zylstra, meski musim ini belum bermain, namun musim lalu ia adalah top skor kedua di kompetisi Under-21 Liga Belanda. So, keduanya kami pikir adalah solusi atas masalah lini serang di skuad tim Garuda saat ini. Messilgers dan Kevin Dix memperkuat kedalaman lini belakang. Timnas Indonesia mungkin sudah memiliki cukup banyak pemain keturunan di posisi center back, seperti Jordi Amat, Justin Hubner, hingga Elkan Bagot dan Jay Itzes. Namun saat ada pemain yang cedera atau akumulasi seperti Jordi Amat dan Justin Hubner, hingga tidak dipanggilnya Elkan Bagot, maka lini belakang kita jadi riskan dan tipis. Itu kenapa kita masih membutuhkan stok di sektor lini belakang, di mana hal itulah yang mendasari masuknya Kevin Dix dan Messilgers. Apalagi jika mengingat status keduanya adalah 2 back grade A. Jadi, Kevin Dix ini adalah pemain yang saat ini main di Copenhagen, salah satu tim raksasa di Liga Denmark, di mana musim lalu ia bahkan jadi pemain kunci yang menggugurkan United dan Galatasaray di fase grup Liga Champions. Ia punya pengalaman, ketenangan, dan juga agresivitas. Build up permainannya juga bagus. Gimana dengan Messilgers? Sebagai bek muda, ia adalah salah satu bek paling potensial di Belanda. Itu kenapa ia sebenarnya masih memikirkan untuk dipanggil timnas Belanda. Musim lalu, ia mampu mengantarkan timnya FC Twente untuk menempati posisi 3 klasmen Eredivisie Liga Belanda dan membawa timnya untuk bermain di Europa League musim ini. So, dengan usianya yang baru 23 tahun, ia adalah potensi besar bek kelas dunia. Mendapatkan Messilgers adalah hal yang bakal membuat timnas gak cuma bersaing di Asia, namun kami pikir bisa mengantarkan timnas bersaing di level dunia. Kaya Simons, pemain masa depan. Jika 5 pemain sebelumnya mulai dari Jairo, Ole, Zylstra, Kevin Dix, dan Messilgers dapat dikatakan sebagai pemain yang sudah siap dimasukkan ke skuad timnas senior, maka kami pikir Kaya ini lebih ke pemain yang disiapkan untuk masa depan tim Garuda. Usianya baru 19 tahun, Kaya ini sudah menunjukkan performa impresif. Musim ini ia baru saja bergabung ke tim divisi 2-nya Liga Belanda, yakni The Graafschap. Memiliki posisi sebagai fullback kiri, ia bisa jadi tambahan kekuatan yang signifikan di timnas U20. Kaya sendiri udah pernah gabung di timnas U20 saat main di Prancis, dan penampilannya impresif. Jadi itulah cerita dari 6 pemain yang memberikan kode dan dalam spill kode. Coba deh bayangin jika semuanya akhirnya gabung timnas. Kita nggak hanya punya 11 pemain tangguh, namun juga kedalaman skuad yang mengesankan,
Yang mampu bersaing di grup C untuk mendapatkan tiket Piala Dunia bukan lagi menjadi hal yang mustahil. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.